Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-abrar al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, rabbal ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu untuk sama-sama mencari dan mengaji ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami dan Allah kuatkan kita mengamalkan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita berada di jalannya, yang kita cintai ajaran dan sunnah-sunnahnya.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, ilmu menghendaki amal. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelum ini beliau menyebutkan tentang atau menyebutkan banyak hal yang berkaitan dengan pengamalan ilmu, karena memang kitab ini temanya adalah ilmu itu baru bermanfaat bila diamalkan. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa sami'tu Aba Abdillah Ar-Ruzabari yaqul, saya mendengar Abu Abdillah Ar-Ruzabari berkata, al-ilmu mawqufun 'ala al-amal wal 'amalu mawqufun 'ala al-ikhlas wal ikhlasu lillahi yurithul fahma 'anillahi 'azza wa jalla. Ilmu itu tergantung atau terhenti pada amal. Wal amalu mauqufun 'alal ikhlas, dan amal itu terhenti pula pada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurithul fahma 'anillahi 'azza wa jalla. Dan ikhlas itulah yang akan mewariskan kepada kita pemahaman. Itu memahami apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perkataan beliau Ar-Ruzabari ini juga mengatakan menganjurkan bahwa atau mengatakan bahwa ilmu itu tidak berguna kecuali bila diamalkan, tergantung pada amalnya. Dan amal itu juga tak berguna kecuali bila ikhlas. Jadi ilmu saja tidak bermanfaat. Ilmu saja tidak bermanfaat. Sudah disebutkan dalam banyak hadis kemarin, dalam ayat, dalam asar yang diriwayatkan daripada para sahabat, para tabi'in, dan juga para ulama-ulama setelahnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ingatkan kembali ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluh illa min thalath. Bila seorang anak manusia, anak Adam itu meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan, sedekahun jariyah. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir, artinya selalu dimanfaatkan dan digunakan setelah meninggalnya. Seperti membangun masjid, membangun sekolah, dan apapun yang digunakan oleh orang setelah meninggal, atau berwakaf mushaf, atau membuatkan sumber air, atau bahkan membangun jalan yang dilalui orang. Ma'asyiral kiram, atau mewakafkan kebun yang senantiasa dinikmati hasilnya. Au ilmun yuntafa'u bihi, ini yang kita maksud, atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi bukan hanya ilmu nafi'. Nabi tidak mengistilahkannya dengan hanya sekedar ilmu nafi', tapi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Bagaimana dimanfaatkan? Ya, manfaat ilmu itu amal. Ilmu itu baru bermanfaat, jelas nampak gunanya bila diamalkan. Antum misalnya punya ilmu nahu, Masya Allah hafal alfiyah, ya hafal syarahnya, tapi pas bicara i'rabnya kacau.
berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya kan? Pas bicara qama Zaidan kata misalnya kan. Tapi apa hafal alfiyah? Ya, hafal kaedahnya tapi tak diamalkan. Hafal kaedahnya tapi tidak diamalkan, jadi sama dengan orang tak berilmu nahwu sama sekali. Hanya pakai kalimat sakin taslam, sukunkan semua selamat. Qam Zaidnya kan, qam Zaidnya, darab Zaid umrah dan seterusnya. Kalau begitu selamat. Jadi kapan baru bermanfaat? Bila dipraktikkan. Jelas Syekh? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, beliau mengatakan al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu itu terhenti pada amal, tergantung pada amal. Baru bermanfaat. Wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlas. Amal saja juga tidak cukup, mesti ikhlas. Jadi kalau ada yang bertanyakan misalnya, di mana pula dapat syarat diterimanya amal itu dua, mesti dengan ilmu dan mesti ikhlas. Ini sudah lama sebenarnya. Karena memang la ilaha illallah mengharuskan kita ikhlas. Kemudian Muhammadur Rasulullah mengharuskan kita mengikut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan oleh beliau sendiri dengan as-sunnah an-nabawiyah. Ini mengikut sunnah itu adalah sesuatu yang wajib, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak halal bagi seseorang bila jelas baginya sunnah Nabi meninggalkan sunnah itu karena ikut pendapat seseorang, siapapun orangnya. Karena seperti kata beliau, annallahu subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan taat kepada siapapun kecuali kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mutawatir daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Idzan wal 'amalu mawqufun 'alal ikhlas wal ikhlasu. Nah, bila seseorang biasa ikhlas, maka datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas mengamalkan ilmu, Allah bukakan. Dalam riwayat sebelumnya dari Husain Ar-Razi, Ustaz Ibn Yusuf Ar-Razi disebutkan pula bahwasanya seseorang bila diberikan taufik dengan mengamalkan ilmu, Allah bukakan baginya pintu-pintu yang belum terbuka. Oleh itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di saat beliau ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Rasul mengkhususkan kalian Ahlul Bait dengan sesuatu? Beliau menjawab tidak. Beliau tidak, artinya dari sisi ilmu tidak. Kecuali sesuatu pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang hambanya. Allah berikan pemahaman yang Allah bukakan baginya, yang mungkin tidak dibukakan kepada orang lain, sekalipun yang lain itu lebih afdal dari dirinya. Dan tidak sedikit, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kan dia dibanding Abu Bakar mana lebih afdal? Abu Bakar lebih afdal. Nah, dibanding Umar lebih afdal. Tetapi ada beberapa kasus Ali menunjukkan lebih memahami hal itu dibanding dengan yang lebih afdal tersebut. Seperti kisah seorang laki-laki mengadukan istrinya yang melahirkan cepat. Harusnya kalau cepat melahirkan gembira, ya tidak. Risau dia, cepat melahirkan, dalam waktu 6 bulan bayinya lahir. Datang kecurigaan. Sebab dia mungkin dia berapa orang badik-badik selalu hamilnya 9 bulan. Dan rata-rata anak lahir di umur 9 bulan kandungan. Ini tiba-tiba 6 bulan sudah lahir. Patut tak curiga? Patut curiga.
Akhirnya diadukan ke Umar. Umar juga membangun ilmunya berdasarkan pengetahuan umum. Pada umumnya, kebiasaannya, wanita hamil 9 bulan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Padahal mereka hafal Quran semua itu ya, hafalnya. Cuman Ali diberikan Allah pemahaman di sini lebih dalam, yaitu ketika dia datang, dia katakan ini tidak bisa dihukum karena sah kehamilannya. Sebab Allah ketika berbicara tentang jumlah masa kehamilan wanita dan masa menyusuinya, Allah sebut sebanyak 30 bulan. Ya tak? 30 bulan itu berapa tahun? Payah aja gitu aja yang ngitungnya. Hah? 2 bulan, 2 tahun setengah itu berapa bulan? 30. Iya, salah. Pas senang. 30. 2 tahun. Jadi kemudian Allah sebutkan tentang menyusu secara terpisah atau menyusui secara terpisah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Masa menyusui ibu-ibu itu 2 tahun sempurna. Berarti 2 tahun berapa bulan? 24. Tadi kata Allah SWT hamil dan menyusuinya berapa bulan? 30. Berarti 30 kurang 24 tinggal berapa? 6 bulan. Berarti sah tidak hamil 6 bulan? Sah. Syar'i. Cuman aduh aja lah mati tak suruh dah Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya memang hal-hal yang ganjil itu manusia patut curiga memang. An-nasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu suka memusuhi sesuatu yang belum mereka ketahui. Sama kita sebelum ngaji, ya jelas sebelum ngaji banyak yang kita tak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ajin kan? Kan? Tanto ajin tak ada, tak dipimpin doa dan zikir. Awal-awal berat memang. Tapi lama-lama ternyata betul juga ya katanya. Saya kadang terlambat, pas ribut-ribut imamnya kacau bacaan saya. Pas masbuk kan? Pas naik ke rakaat ketiga atau rakaat kedua, tergantung terlambatnya. Ya ketika imam kadang-kadang lebih kuat suaranya dari waktu sholat itu. Ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin katanya. Pas zikirnya, La haula wa la terkejut orang buatnya. Akhirnya tak khusyuk lagi orang nyambung. Lama-lama dia nikmati rupanya memang ketika imam tidak mengeraskan suaranya dengan mikrofon ketika zikir, ternyata sangat membantu orang-orang yang masbuk. Dengan demikian ternyata klublah kebiasaan umum Nabi SAW tidak mengeraskan suaranya dengan zikir dengan orang-orang yang sebagian masbuk dalam salat. Pasti kan? Kan tak payah lah. Jadi kalau ada ilmu maqasidus syariah kan mantap ini, sesuai maqasidnya. Dengan kenapa Nabi SAW lebih banyak atau umumnya tidak memimpin doa dan zikirnya. Wallahu musta'an. Kembali ke yang tadi. Jadi ada kadang-kadang ilmu Allah bukakan kepada seseorang yang tak dibukakan kepada yang lain. Yang Allah lebih tahu tingkat keikhlasannya dan Allah membagi kebaikan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak mesti Ali lebih hebat dari Umar, tidak mesti Ali lebih hebat dari Abu Bakar karena dalam kasus seperti ini. Jadi jangan nanti gara-gara satu masalah nanti antum mengira lebih hebat dari dosen. Di masalah ini antum benar, tapi 50 masalah nanti antum masuk masalah. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat tidak apa-apa. Rubbama yafuqul mafdul al-fadil. Kadang-kadang seorang yang di bawah derajatnya di suatu masalah dia bisa mengalahkan orang yang fadil yang lebih tinggi daripadanya. Al-maksud di sini bahwa keikhlasan orang mengamalkan ilmu membukakan pintu-pintu pemahaman yang lebih mendalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Itulah yang membuat Imam Ahmad rahimahullah
Setelah berkenalan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ya seperti dalam Manaqib Asy-Syafi'i, bahwasanya ana mundu 40 sana ad'u lisy-Syafi'i fi salati. Saya sejak 40 tahun selalu mendoakan Asy-Syafi'i dalam salat saya. Dalam salat. Karena sedekat-dekat hamba dan saya makul doa adalah di dalam salat. Untuk pilih sedang sujudkah atau sedang duduk tahiyat al-akhir diiringi dengan doa. Jadi kalau nak doa yang mustajab, yang jelas secara nas dan sharih, adalah di dalam salat kita, baik salat wajib maupun salat sunat. Tapi bagi yang nak jangan pula dipahami, dilarangnya doa setelah sholatnya. Antum tak sabar dulu lah, dengar dulu keterangannya gitu. Nah, itu tak sabar. Dibawanya dalil sepanjang-panjang gini dan bukti bahwa doa setelah, awak tak bercakap tentang doa setelah sholat lucu. Tapi kita sedang bicara tentang mana yang afdalnya. Jadi jangan salah paham. Itulah, kadang-kadang hilang pacu dek K7 itu masalahnya. Jadi kalau ngaji itu jangan baperan, jadi bawa ya yang kebenaran, bukan cari pembenaran. Wallahu musta'an. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Boleh mendoakan taufik dan hidayah. Nah, ini kalau mereka takut loh kan doa dapat hidayah gitu loh sosialnya. Wallahu musta'an. Baik, beliau melanjutkan. Akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar ibn Shadan, masyhur Shadan Al-Baghdadi. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن حفص بن سليمان كذا في كتاب ابن شاذان ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول, dia berkata, saya terlewat 30 ke 31. Dah 8 dah selesai kemarin. Taib. Terlewat. Taib. Kita balik, tidak ada masalah. Ya, kalau terlampau putar balik, ada U-turn-nya. Tidak ada masalah. Sahih. 28. Tadi saya baca 28, tapi tiba-tiba sampai di sini kita masuk langsung 30 ya. Baik, jazakallah khairan. Nah, akhbarana qala al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, masyaallah. Nyimak-nyimak nih. Jazakallah khairan. Akhbarani Muhammad bin Husain ibn Muhammad Al-Mantuthi telah menyampaikan kepadaku berita ini. Muhammad bin Husain Muhammad Al-Mantuthi qala zakara Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair Al-Khuldi. Al-Khuldi disebutkan oleh Ja'far bin Muhammad bin Nusair Al-Khuldi anna Abul Abbas Al-Hulwani, bahwa Abul Abbas Al-Hulwani akhbarahu, berkata, sami'tu Abul Qasim Al-Junaid, saya mendengar Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang az-zuhud dan juga seorang sufi. Tapi sufi dulu dengan sufi sekarang ya harus dibedakan. Karena sufi dulu orang dengan ilmu, dengan sunnah. Ya, mereka orang-orang zuhud dulu disebut dengan sufi. Dia disebut dengan sufi. Dan mereka berilmu. Kalau sekarang enggak, baru katakan sufi bila enggak berilmu. Dan bila sudah jadi wali-wali. Tidak ada syarat jadi wali. Sufi itu tidak mesti jadi wali. Dan juga sufi dulu tidak mesti pakaian buru-buru. Tidak mesti pakaian buru-buru dan lusuh. Seperti Bakar bin Abdullah Al-Muzani disebut oleh ulama masuk tabaqatus sufiyah, seperti tabaqatus sufiyah al-mulaqin, dia adalah sayyidut tabi'in. Bajunya, jubahnya hanya 400 dirham harganya. Tapi termasuk orang zuhud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang zuhud, juga menyiapkan pakaian yang bagus dan baru untuk menyambut tamu atau untuk hari raya. Termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang ulama yang terkenal dengan ibadah dan zuhudnya.
Sehingga karena beliau zuhud dan rajin beribadah disebut sebagai sufi. Karena ada Bishr al-Hafi, Ma'ruf al-Karhi yang dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beramal sesuai dengan ilmu, bukan mengada-ngada amal baru tanpa ilmu. Nah, kalau ada yang seperti ini sufi yang syar'i, sufi yang sunni. Tapi lil asal sufi di kalangan mutaakhirin rata-rata banyak yang gulu sampai gila pun jadi wali. Nah, itu masalahnya. Orang gila jadi wali. Nah, ini sufi yang seperti ini tidak ada dasar. Jadi walaupun mungkin nanti dihubung-hubungkan dengan Junaid al-Baghdadi, mungkin dihubungkan dengan Ma'ruf al-Karhi, karena namanya sama hari ini Ahlus Sunnah, karena dibikin nama Ahlus Sunnah akhirnya dianggap sebagai ahli sunnah. Padahal kita tanya sunnahnya di sini mana? Oh enggak, di sini bid'ah hasanah yang bagus. Bid'ah hasanah itu kan sama dengan sunnah, namanya tidak bid'ah, masa sama dengan sunnah? Serius ya? Masa bid'ah kata Nabi dilarang, antum bilang bid'ah itu disuruh. Ya, bid'ah kata Nabi dhalalah, antum bilang bid'ah itu hasanah. Lalu dipakai bahasa-bahasa normatif para imam. Ya, antum lihat sendiri nanti. Imam misalnya disebut kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi sunnah itu, bid'ah itu menjadi mamduhah wa mazmumah, mahmudah wa mazmumah, terpuji dan tercela. Kemudian ikuti itu betul, saya setuju. Cuman nanti periksa ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebuah bid'ah itu mazmumah, munkarah, dhalalah, antum harus ikut juga sekali. Ini enggak dipakai kaidah Imam Syafi'i, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Lalu pas aplikasinya berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Ada orang kadang memakai definisi seorang ulama dalam suatu masalah. Yang ulama yang menetapkan itu, membuat istilah itu, mengatakan dengan definisi itu amalan ini bid'ah, munkarah. Tapi subhanallah, orang bisa memutar bahwa dengan definisi ulama itu, amalan yang sama tadi dikatakan bid'ah munkarah oleh ulama tersebut, dianggapnya sebagai sunnah atau bid'ah hasanah. Ini masalah kita kaum muslimin muslimat. Jadi kita betul perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu bagi dua, mahmudah wa mazmumah. Tapi banyak sekali yang dihukum oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai bid'ah munkarah, bid'ah dhalalah. Lalu datang kita belakangan dengan alasan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, bid'ah itu bid'ah hasanah. Perlu contoh? Ya, kalau contoh banyak nanti singgung musolah. Yang tak siap untuk nanggur kan? Ya banyak doanya. Imam Syafi'i betul mengatakan. Oleh sebab itu harus dipahami benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan dengan bahasa yang jelas sebenarnya, tapi bisa tidak jelas ketika kita salah memahaminya. Beliau mengatakan wa ma'lumun fi lisanil Arab, sudah maklum dalam lisan. Lisan itu apa? Bahasa. Annal bid'ata bid'atan, bahwa bid'ah itu terbagi dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah, yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, beliau mendefinisikan bahasa atau istilah syar'i? Bahasa. Jadi beliau membahasakan bid'ah secara lisan. Lisan itu apa? Bahasa. Makanya ada kamus namanya Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur al-Afriqi. Artinya bahasa Arab. Maklum dalam bahasa Arab bahwa bid'ah itu terbagi dua, yang bid'ah terpuji dan bid'ah tercela dalam bahasa. Tapi dalam istilah, semua bid'ah itu adalah dhalalah. Semua bid'ah dalam istilah syar'i seperti kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Jelas tak? Jadi nanti
dia buat praktiknya. Ada sebagian menukil definisi misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang suatu perayaan, ya, tentang suatu definisi bid'ah. Lalu dengan definisi ini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut perayaan itu bid'ah mungkarah. Lalu datang kita dengan definisi yang sama menjadikan amalan harian tersebut sebagai bid'ah hasanah. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih paham definisi? Yang membuat definisi atau yang menukilnya? Mana lebih paham? Berarti yang membuat lebih paham. Kecuali memang dia salah definisinya, kita yang benar. Ini yang memahami kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena kita masukkan klausul-klausul yang tidak dimasukkan oleh beliau, yang sebenarnya itulah yang membuat rusaknya pemahaman kita terhadap istilah yang disebut oleh para ulama. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama nanti dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga menyebutkan bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Ayo, ikutkan beliau dalam menerapkannya. Jangan kata Imam Nawawi sudah bid'ah mungkarah lalu kita bilang bid'ah hasanah. Berarti kita tak mengikut Imam Nawawi dalam kecuali secara normatif, tidak aplikatif. Sama ketika Umar radhiyallahu taala anhu menyebut ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, ikuti apa yang dibuat oleh Umar itu, jangan tambah-tambah sendiri. Jangan tambah-tambah sendiri, karena perbuatan Umar itu sunnah nabawiyah takririyah. Karena Nabi sudah pesankan sebelum meninggalnya untuk mengikut sunnahnya dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Jelas Ustaz? Masalah bid'ah ini banyak merah telinga, itu masalahnya. Tapi tidak dibahas, tidak boleh juga. Sebab orang menjajakan bid'ah dengan terang-terangan. Terpaksa pula kita menyebutkan aibnya bid'ah terang-terangan. Iya kan? Orang kan menjajakannya terang-terangan. Bisa nanti yang sunnah jadi bid'ah menjadi sunnah. Sama di masa Imam Ahmad, dulu Imam Ahmad itu disebut dengan dhalah. Imam Ahmad itu disebut dengan firqatun dhalah. Yang mengatakan siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah katakan Imam Ahmad itu dhalal, sesat. Jadi kalau ada yang bilang antum yang ngaji sunnah itu sesat, nanti biasa itu. Nabi saja dibilang sesat. Oleh siapa? Oleh orang sesat. Oleh orang sesat. Karena orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Jadi biasa itu. Jadi kaum muslimin kalau makanya kalau sudah masuk kita hawa masuk ke firqah-firqah, tidak lagi di atas jalan utama, pasti menuduh yang lain tersesat. Apa deluirnya? Kayak banyak jalan lokeknya kan itu. Ini banyak jalan yang bagus. Padahal Nabi suruh kita lurus. Jalan yang terang, jangan masuk-masuk gang. Anda masuk gang zaman kini ya, tak apa tadi break gang lu nya. Lah banyak BPBD hadir untuk buat jalan setapak, enggak lu masuk dalamnya. Jalan itu untuk jalan setapak, lu tak jualan motor dah, enggak jalan motor. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baiklah kaum muslimin, kembali ke ini. Karena Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah banyak akan disebutkan nanti kepada beliau. Sebagaimana banyak belakangan orang menisbatkan diri kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal beliau ala sunnah dan kita ala. Nah, itu masalahnya. Sufinya Abdul Qadir Al-Jilani ala ilmi wa sunnah. Tapi sufinya para pengikut adalah mengada-ngada. Tapi kalau seandainya tidak apa-apa, antum saya ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, betul. Dia tidak suka dengan yang namanya bid'ah. Bid'ah antum jangan buat yang bid'ah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan. Nasallallahu alaihi wa ta'ala. Banyak yang klaim ikut Syekh Abdul Qadir bisa bertemu dengan Allah katanya. Padahal Syekh Abdul Qadir sendiri ketika diuji oleh syaitan memang tukang uji ya, tukang fitnah ya. Syaitan itu suka tukang fitnah. Ketika Syekh Abdul Qadir sedang berjalan di suatu tempat sendirian malam hari,
tiba-tiba datang cahaya dari atas. Kita yang tanggung-tanggung ilmu kan cahaya kan hijabnya Allah kan itu ya. Hijab Allah itu kan cahaya. Kayak itu kan. Jadi dari balik cahaya tersebut ada yang bicara, hai Abdul Qadir, istami' lima yuha. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kalau awak dapat itu langsung jadi wali majzub gitu. Iya. Iya langsung itu. Saya semalam bertemu dengan dapat wahyu dari Tuhan. Dan betul, syaitan akan mengakui nanti. Tapi Syekh Abdul Qadir dia bilang, apa kata Abdul Qadir? Kadzabta ya aduwallah. Kamu bohong wahai musuh Allah. Tahu dia. Karena dia berilmu bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi wahyu turun. Paling ada wangsit. Ya wangsit ya dari setan. Nah, ya jadi wali syaitan kita. Yang kedua, bahwa Allah bicara langsung itu adalah mukjizat Nabi Musa. Tidak ada yang berbicara langsung kepadanya selain Nabi Musa alaihi salam. Dia paham itu. Yang ketiga, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia akui Nabi setelah Nabi Muhammad, kafir dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, syaitan baru ngaku, kamu hebat Abdul Qadir. Saya sudah banyak menipu masyayikh, syekh-syekh dengan cara seperti ini. Banyak syekh yang tertipu gara-gara dapat uang wangsit. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dewa. Jadi beda antara yang sufi yang seperti ini dengan sufi yang banyak mengada-ngada di masa mutaakhirin. Oleh sebab itu konotasi kata sufi bagi yang cinta sunnah Nabi pasti negatif. Sebab apa? Sebab yang ada pada hari ini sufinya rata-rata pemahaman menyimpang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Al-Ghuniyah mengatakan tidak boleh mengamalkan seperti amalan kami ini seperti orang yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kalau saya lihat tuan-tuan kalau dengar kata-kata sufi itu takut negaranya. Ya karena saat ini begitu memang. Banyak yang masuk sufi itu bukan penuntut ilmu tapi nuntut lemu. Itu masalahnya. Banyak yang nuntut lemu. Nah, jarang. Paling ilmunya ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Sunnah yang sudah jelas pasti nanti dipelintir dan dipelintir untuk melancarkan jalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sami'tu Abul Qasim Al-Junaid yaqul, saya mendengar Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, "Mata aradta an tusharrafa bil ilmi wa tunsaba ilaihi wa takuna min ahlihi qabla an tu'tiya al-ilma ma lahu 'alayka ihtajaba 'anka nuruhu wa baqiya 'alayka rasmuhu wa dhuhuruhu dhalika al-ilmu 'alayka la lak wa dhalika anna al-ilma yushiru ila istimalihi fa idza lam tastamil ilma fi maratibihi rahalat barakatuh." Kapan engkau menginginkan dimuliakan dengan ilmu, antusarrafa bil ilmi wa tunsaba ilaihi, dan kamu disebut ahlul ilmi, disebut ulama, wa takuna min ahlihi, dan kamu termasuk ahlul ilmi, qabla an tu'tiyal ilma, sebelum engkau memberikan ilmu, malahu alaika, haknya terhadapmu. Ya, bila engkau ingin dimuliakan dengan ilmu dan dinisbatkan kepadanya dan dianggap sebagai ahlinya, tapi sebelum kau berikan ilmu itu haknya terhadap dirimu, apa yang wajib kau berikan pada ilmu itu? Ihtajaba anka nuruh. Kalau belum kau berikan haknya, maka cahaya ilmu itu akan terhijab darimu. Cahaya ilmu itu akan terhijab. Karena ilmu itu cahaya, seperti kata Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi.
Nah, kalau kau tak berikan haknya, dia akan terhijab daripadamu cahaya. Wa baqiya 'alaika rasmuhu wa dhuhuruhu, sehingga yang tinggal padamu hanya hurufnya saja. Ya, hurufnya antum hafal betul, tapi cahayanya redup, tidak nampak bersinar. Kalau tidak bersinar, loyo nengok, kan loyo nengok, sanginyo tidak kojong, apa lagi? Iya, makanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa sahabat itu semangat untuk mengamalkan ilmu? Dan mereka lihat Nabi bersemangat. Kenapa para sahabat lihat sahabat yang lain itu termotivasi? Karena memang kadang-kadang lebih dari yang disifati. Kalau kita dalam dalam buku tulis biografi kita, masya Allah hebatnya luar biasa. Lah bosmu nyosi bosmu. Iya, betul itu. Siapa ada ungkapan seorang ulama? Anda dalam ungkapan ahli nahwu itu dalam sebuah syair disebut wa antas ma'abil mu'aidi khairun min antara. Jadi ndongon tentang mu'aid dulu biar elok daripada nengok. Jadi kalau didongon tak sakene nah. Masya Allah, iko ancak, wang ancak, wang pendiam, pemuak, pandai memimpin dan seterusnya. Lama suam, kasan tak sakene kiki nah. Kasan pambongi tak tabung nah. Kasan kalau nyedapik tak pun nambai bewang san. Kalau gitu cak dong kau jual jen sampai boswa. Sebab kalau boswa tidak sesuai dengan yang disebutkan. Pana boswa tidak? Pana boswa? Al-Mu'aidi. Al-Mu'aidi nomor. Kalau di Indonesia Mukidi. Kan Indonesia ada Mukidi ya. Kalau di Arab baru Mu'aidi. Jenjen on agak tuan damai. Jadi wa antas ma'abil Mu'aidi khairun min antara. Lebih baik kau dengar saja berita tentangnya, tak usah bertemu dengannya. Karena kalau bertemu dengannya menyesal kamu. Menyesal. Apa dia sampai boswo? Serius, Anda sudah menemukan. Iya ketika kan namanya masya Allah hebat kan? Namanya hebat. Tapi setelah bertemu nak salam, tarik tangan dia. Astagfirullah. Apa dia boswo dan josekannya dah. Lebih elok tak boswo, sehingga kita memuji-mujinya, menyebutnya dengan segala kebaikan. Tapi setelah bertemu, la haula wala, rusak hati kita. Ya, rusak hati kita. Inilah makna bahwa sesungguhnya kalau kau hanya suka dinisbat kepada ilmu dan ingin dielu-elukan, dimuliakan dengan ilmu, tapi hak ilmu tak kau berikan, maka cahayanya akan redup, bahkan terhijab dari dirimu. Nah, ini perkataan siapa tadi? Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Wa baqi 'alaika rasmuhu wa dhuhuru. Yang tinggal adalah tulisannya dan penampakannya. Dzalikal ilmu 'alaika lalak. Yang begini ini ilmu ini jadi pemberat hujah yang memberatkan. Jadi ketika berhadapan dengan Allah nanti semakin membuat berat tanggung jawabnya. La 'alaika lalak. Bukan untuk meringankanmu. Wa dzalika annal ilma, sebab ilmu itu yushiru ila isti'malihi, memerintahkan, mengisyaratkan untuk diamalkan, untuk dipakai. Fa idza lam tasta'milil ilma, apabila kau tidak pakai ilmu itu fi maratibihi, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, rahalat barakatuhu, pergilah keberkahannya. Dan keberkahan ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ia menjadikan subhanallah sumber manfaat bagi diri kita sendiri dulu. Seperti kata Imam Malik, ma talabtul ilma illa li uzilal jahla aw li arfa'al jahla an nafsi. Saya nuntut ilmu ini supaya saya tidak jahil. Sebab jahil itu gelap. Makanya saya nuntut ilmu, kata Imam Malik rahimahullah. Dan ketika dia dapatkan, dia tanamkan pesan maknya bahwa engkau hai Malik, kalau dapat ilmu mesti ada berubah. Kalau tidak berubah dapat ilmu percuma kau ngaji. Makanya kaedah ngaji Rabu, Kamis diamalkan,
Rabu ngaji, Kamis potong jenggot, Jumat potong apa? Oh, enggak, Kamis potong celana, Jumat pelihara jenggot, Sabtu berdakwah. Itu bagus. Ya, artinya dapat ilmu Rabu ngaji, Jumatnya sudah nampak dua ilmu itu diamalkan. Dan Sabtu turun berdakwah, sehingga tertarik pula 3 orang untuk pergi ngaji Rabu besok. Nah, yang 3 ini turun lagi Sabtu, ya kan, menyampaikan ilmu yang 2 ini. Karena berdakwah itu tidak mesti jadi ulama dulu. Seperti kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Kalau untuk masalah tabligh, walaupun hanya 1 ayat. Nah, dapat 2, amalkan 2. Dapat 3, amalkan 3. Kemudian dilipat gandakan lagi, berdakwah ke orang lain, dapat pahala orang mengamalkan tadi. Motivasinya luar biasa, lebih dari MLM. MLM kan berapa persen cuma? Berapa persen dapat? Tidak pernah dapat, alhamdulillah. Iya, iya. Tapi tarik orang kan, ini enggak. Antum dikerjakan oleh sebulan dengan hak dakwah antum, antum dapat pahala sebesar yang dia lakukan. Kadang-kadang satu amalan itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Berapa persen tuh 1000 kali lipat? 10 kali lipat. 1000%. Lama itu. Nah, 1000%. Jadi tidak sedikit itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi bagus itu. Daripada ngaji, latun dan ngaji yang ini. Kan itu bahasanya kadang, latun dan ngaji. Tapi tidak berubah. Latun dan ngaji tapi tidak berubah. Mana yang lebih bagus? Ini kembali ke yang kemarin ini. Latun sawit tapi tidak berbuah. Buah ikut buat 3 tahun lah, mandan tidak berbuah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini makna dari perkataan beliau, bila kau ingin dianggap berilmu, dinisbatkan ke ahli ilmu, tapi hak ilmu itu tak kau berikan, ini menjadi hal yang memberatkan dan akan pergi keberkahannya darimu, sehingga orang tak tertarik menuntut ilmu. Kemarin kan pernah disebutkan bahwa adalah alangkah rusaknya, alangkah buruknya bila seseorang ditinggalkan ilmunya karena buruknya cara hidupnya, buruk cara dia berlaku. Oleh itu menjadi ahli ilmu itu, menjadi penuntut ilmu itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sebab yang salah copet nampak dia. Orang selalu yang mencatat yang salah itu. Yang betul lupa dia. Iya kan? Pasti nanti tengok bapak salah saya ikutnya. Lalu yang salah itu yang dinaikkan, yang diupload. Alhamdulillah hari ini dapat 3. Dapat 3. Subhanallah. Tapi kalau yang betul-betul disimpan-simpannya. Dan ini juga salah satu dari cara-cara makar syaitan. Orang kalau dapat kesalahan itu, kalau kita berilmu adalah membetulkannya, bukan dengan menjadikannya fitnah bagi manusia. Hanya syaitan yang tukang fitnah. Kalau manusia, orang-orang yang beradab, orang-orang yang berguna ilmunya, bukan untuk menjadikan sebagai bahan-bahan makar dan fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya barakat ilmu tidak ada. Barakat ilmu tidak ada, lebih dikenal dengan tukang fitnah daripada tukang ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, Mas, waktu berarti selesai. Nah, azan dulu akhir. Azan. Ya komat dokter. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abul Husain Ahmad ibn Husain Ahmad Al-Wa'iz. Qala sami'tu Abu Abdullah Ruzabari yaqul, saya mendengar Abu Abdullah Ruzabari yaqul, juga seorang zuhud, man kharaja ila al-ilmi yuridul ilmah lam yanfa'hu al-ilm. Siapa yang keluar mencari ilmu sekedar untuk ilmu, maka ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Ilmu itu tidak membawa manfaat baginya. Kalau hanya sekedar berilmu. Nah, wa man kharaja ila al-ilmi yuridul amala bil ilmi nafa'ahu qalilul ilmi. Barang siapa yang keluar mencari ilmu tapi maksudnya untuk diamalkan, maka ilmu itu walaupun sedikit bermanfaat baginya. Ini semakna dengan perkataan Abdurrahman ibn Qasim, qalilul ilmi ma'ad taqwa katsir. Sedikit ilmu dengan takwa. Takwa itu kan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Siapa yang bertakwa dengan ilmu yang sedikit, berarti banyak ilmunya. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Ilmu yang banyak tapi tak bertakwa, arti tak berbuah amal, nilainya nihil. Nah, ini kan sering kita ulang-ulang. Sebatang tapi buahnya lebat lebih bagus daripada berpuluh batang buahnya meranggas sedikit. Awak memelihara batang tak apa. Lebih baik memelihara buah kan. Kalau perlu buah nawa, batang cak nak nawa. Iya kan? Kalau bisa cak buah sampai. Kalau ini mau kata kan, buah sodo nawa, batang tak nampak. Awak batang tak sekendek, tapi tak ada bisa dimakan buah.
Jadi kaum muslimin maksudnya keberkahan itu. Jadi sekarang memang kalau selalu saya kadang kawan-kawan selalu kami menekankan begini. Kalau misalnya di dunia pendidikan, saya tidak membayangkan banyak sekali untuk kemajuan pendidikan itu. Hanya dua yang sering saya inginkan. Satu, bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, baik bagi pegawai, bagi guru, dan seterusnya. Yang kedua, ada ilmu itu diamalkan. Selesai, insya Allah. Dan kalau ini diterapkan, insya Allah IPK anak kita tinggi. Jadi bukan mengejar akreditasi, walaupun akreditasi pasti tinggi kalau sudah yang seperti itu. Sebab yang bekerja nyaman, akhirnya dia bekerja dengan sepenuh hati. Maka tugas para petinggi untuk menjaga keikhlasan hati. Nah, pahamlah tuh. Kalau enggak, jangan jadi petinggi diperendah aja lah. Bagi tukang buat perencanaan, pengajian, anak-anak tuh, ya bahwa disiapkan yang menyenangkan. Jadi nyaman lingkungannya. Bukan hanya sekedar itu, juga nyaman dengan akhlak dan etika yang ada. Tentu saja ini perlu ilmu. Yang kedua, anak-anak terbiasa mengamalkan ilmu. Insya Allah akreditasinya tinggi. Insya Allah kalau diuruskan ISO-nya juga dapat. Dan lebih lagi urusan kita selalu dipermudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Barakah ilmu itu seperti itu. Kaum muslimin kalau tuan-tuan misalnya ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau bukan ahli manajemen. Kalau dari sertifikat bukan urusan manajemen. Beliau tamatan masjid. Mungkin bagi kita hari ini, kan di masa beliau jarang namanya digitalisasi kan itu ya. Tidak ada ISO 2001, tidak ada visitasi dan seperti ini misalnya. Tapi subhanallah, walaupun beliau buta, tapi hari ini masih tercatat sebagai rektor terbaik Universitas Islam Madinah. Jelas, walaupun yang belakangan nanti bisa bangun gedung yang lebih mewah, bisa menghadirkan digitalisasi dan sebagainya, sistem pendaftaran, registrasi online dan sebagainya. Ini tidak ada masalah, bagus, tidak ada masalah. Tapi isi yang lebih penting yaitu ilmu itu semangat orang mengamalkannya. Karena apa? Cahaya itu nampak di diri beliau sendiri sebelum para petugas, para wakil-wakilnya, para dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau orang nak datang ke kantor Syekh selalu dengan perasaan optimis. Beda sebagian orang asal nak menghadap pasti isau. Nah, itu beza. Sama-sama orang berilmu. Mau Allah suruh Pak Dasman yang misalkan alun hilang podium potong lagi. Belum hilang pedih karena terluka oleh ucapannya. Misalnya antum bawa tidak sesuai dengan yang saya inginkan tugas itu. Apa dia bongak-bongong begitu. Lolok aja kojong ya. Itu sakit enggak itu ya? Sakit enggak? Daripada mengucapkan itu lebih baik ya. Lebih baik kita katakan misalnya ini kurang referensinya, ini saya fotokopikan. Kalau perlu ini duit untuk fotokopi kan manis nggak? Manis. Nah inilah Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Musuh pun yang ketakutan bila bertemu dengan beliau menjadi tentram. Ini tak kawan sahabat kan bosoi bosuk. Sahabat kental mah. Sama lolok dia sama makan. Tapi kalau pas di kantor ke bos dia demak, dia tak tekan awak sama-sama kuliah dan lulangnya. Payah. Memang ditengonnya kepala. La haula wala quwwata billah. Kasih tidak. Kan kisah ketika ada
guru Syekh besar dari Mesir waktu itu kan, yang mencaci maki Wahabi di rumahnya Wahabi. Subhanallah, akhirnya berbalik menjadi dai Wahabi. Ya kenapa? Akhlak tadi. Yang kusut itu selesai dengan beliau. Tak ada hajat kecuali terlaksana olehnya. Makanya ada yang menceritakan, salah seorang dai di Arab Saudi mengatakan, ada seorang pemuda dari Amerika atau Inggris yang baru masuk Islam. Lalu dia bertanya, siapa yang harus saya temui biar saya mengerti seperti apa Islam itu yang sesungguhnya. Akhirnya diisyaratkan oleh Syekh itu, oleh seorang tadi, kamu temui Syekh Abdul Aziz bin Baz. Waktu itu mufti dia, sudah tidak rektor lagi, jadi mufti Arab Saudi. Temui Syekh bin Baz. Subhanallah, kesannya apa? Kalau bin Baz saja seperti ini, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Bi abi huwa wa ummi. Bi abi huwa ummi ya Rasulullah. Kalau bin Baz saja sudah seperti ini akhlaknya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya ikhwan, ya akhwat, para bapak dan ibu yang saya muliakan. Nah, kalau kita bisa seperti ini, ketika orang melihat kita, mengingatkan mereka kepada Nabi SAW, berapa kebaikan kita. Akhirnya dengan melihat bin Baz, orang semakin cinta pada Islam, semakin cinta pada Rasulullah. Nah, kalau Muhammad SAW seperti ini, bagaimana dengan Rabbnya Muhammad SAW? Begini harusnya. Tapi kalau kesan yang timbul ketika kita ahlul ilmi, walau nama besar sampai ke dunia internasional, tapi ketika bertemu, nyosep musuhnya. Nyesal saya ketemu. Kenapa? Payah nyobuin. Payah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah SWT menjadikan ilmu itu barakah. Ilmu itu bercahaya. Ilmu itu mendatangkan rahmat, membuat orang mengingat Allah Taala, mencintai Islam, bukan hanya sekadar teori tapi aplikasi, membuat orang semakin yakin, bukan semakin bingung. Ia membuat orang yakin dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan semakin mempreteli dan meragukan hakikat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun demikian, fitnah terhadap beliau dari lisan-lisan pendusta juga tak pernah selamat. Sama Rasulullah SAW dari lisan-lisan penfitnah juga tak selamat. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari lisan-lisan yang binasa juga tidak selamat. Semoga Allah SWT tidak menjadikan kita bagian dari tukang fitnah dengan menghalalkan segala cara, tapi adalah mudah-mudahan orang yang benar-benar mencari ilmu untuk diamalkan sehingga melahirkan barakah dan cahaya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dengan pelatihan, tetapi dengan keikhlasan seperti kata imam yang tadi. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali sampai di sini. Sampai jumpa kembali di waktu dan gelombang yang berbeda. Iya, mungkin waktunya sama tapi gelombangnya mungkin berbeda. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira sangat jelas sih. Jadi tidak ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.